Dah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan pemanfaatan kerangka kerja investigasi forensik jaringan untuk identifikasi serangan jaringan menggunakan sistem deteksi intrusi atau IDS. Yang pertama, anggota kelompok dengan saya sendiri, Muhammad Izar Haidar dengan NIM 17200-785. dengan saya Nurudin Hakim dengan NIM 17200-271. Dengan saya Rizky Awaludin dengan NIM 17200-421. Yang pertama, latar belakang. Investigasi forensik jaringan adalah proses mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan bukti digital yang terkait dengan serangan, jaringan, atau kegiatan ilegal lainnya yang terjadi dalam suatu sistem atau jaringan komputer. Tujuan dari investigasi forensik jaringan adalah untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan serangan, mengumpulkan bukti yang dapat digunakan dalam proses hukum, dan mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang kejadian yang terjadi. Apa itu investigasi forensik? Network forensik adalah bidang dalam forensik komputer yang berfokus pada identifikasi, pengumpulan, analisis, dan interpretasi bukti digital yang terkait dengan kegiatan yang terjadi dalam jaringan komputer. Apa itu snort? Snort adalah contoh program sistem deteksi intrusi berbasis jaringan. Snort beroperasi mirip dengan TCP/DAM, tetapi dengan penekanan pada mengendus paket keamanan. Fitur utama Snort yang membedakannya dari TCP/DAM adalah payload inspection, di mana ia menganalisis payload rule list yang ditentukan. Apa itu sistem deteksi intrusi atau IDS? Sistem deteksi intrusi atau IDS adalah sistem yang dirancang untuk mendeteksi serangan dan aktivitas mencurigakan di dalam jaringan komputer atau sistem komputer. IDS merupakan komponen penting dalam rangkaian alat teknik yang digunakan untuk melindungi jaringan dan sistem komputer dari serangan yang membahayakan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Tujuan dari penelitian terapan adalah untuk menemukan solusi untuk tantangan tertentu. Yang kedua, tujuannya utamanya adalah pemecahan masalah sehingga hasil penelitian dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia, baik secara individu maupun kolektif, atau untuk tujuan industri atau politik, dan bukan semata-mata untuk wawasan ilmiah. Persiapan dan otorisasi. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, kita sekarang akan membangun sistem jaringan yang terdiri dari 7 visi klien, 1 switch, dan 1 visi dengan Snort IDS diinstal. Kerangka kerja ini juga memerlukan otorisasi lengkap dan sistem jaringan serta akses Snort IDS. Gambar cara kerja mesin pendeteksi snort. Dari pertama ada paket, kemudian detection engine, login, alert, roll, the packet match, kemudian no discord. Pengertiannya administrator jaringan dapat menggunakan data log, ID, IDS. Snort ini juga mengevaluasi kinerja sistem keamanan jaringan, implementasi kerangka kerja investigasi forensik jaringan yang dikembangkan oleh Billy et. 2010 yang terdiri dari 9 langkah dijelaskan di bawah ini. Berikut adalah langkah-langkahnya yang dijelaskan. Yang pertama ada persiapan dan otorisasi, menunjukkan bahwa IDS Snort berada pada posisi aktif dan posisi merekam semua aktivitas jaringan. Snort ISD juga beroperasi pada aturan yang ditentukan administrator. Aturan yang berfungsi pada standar IDS seperti menolak paket, meneruskan paket, dan mengeluarkan alarm. Berikut di sampingnya adalah gambar IDS Snort. Yang kedua ada deteksi dan kejahatan.
IDS Node akan mengidentifikasi berbagai serangan berdasarkan seperangkat aturan. Snort akan memberi administrator peringatan atau terhadap ancaman atau akses jaringan tertentu. Pada penyelidikan ini, PC4 mencoba memindai dan menginventarisasi komputer server. Prosedur memindai dapat dideteksi oleh IDS. Selain itu, PC4 secara teratur mentransmisikan ping yang mungkin menyarankan serangan DOS. Kemudian ada respon insiden ketika administrator menerima peringatan atau alarm yang dikeluarkan oleh IDS. Ada banyak opsi yang tersedia untuk administrator, seperti membatasi port, memblokir alamat IP, dan mematikan protokol tertentu. Administrator juga dapat mengoptimalkan keamanan jaringan dengan memodifikasi aturan. Kemudian ada contoh gambar jejak jaringan, di mana setiap data aktivitas jaringan akan direkam oleh IDS pada catatan atau log. Ya, di sini ada perlindungan. Saat mengidentifikasi keberadaan serangan atau gangguan jaringan, tugas administrator selanjutnya adalah mengamankan log atau catatan yang direkam oleh IDS Node. Karena log atau catatan ini akan berisi informasi penting mengenai jenis serangan, sumber serangan, dan protokol yang ditargetkan. Di sini adalah contoh gambarnya dan ada pemeriksaan. Log Snort ID akan berisi informasi tentang aktivitas jaringan seperti ukuran paket dan protokol yang digunakan. Dan di sini ada analisis. Berikut adalah gambar dari analisisnya. Log memberitahu administrator bahwa IP penyerangan 192.168.56.103 adalah sumber pemindaian port pada server 192.168.56.1. Lalu ada investigasi dan atribut. Administrator menentukan bahwa PC4 dengan IP 192.168.56.103 telah mengirimkan paket 217406 selama 11 menit dan 42 detik. Administrator menentukan bahwa host dengan IP 192.168.56.103 juga telah mengirimkan paket yang berisi 131809228 byte atau sekitar 206 megabyte yang dapat menjadi indikasi banjir paket atau serangan DOS. PC4 juga disarankan untuk melakukan pencacahan berbasis pemindaian. Diduga bahwa PC4 sedang mencari komputer server untuk kelemahan keamanan. Presentasi. Terakhir, administrator dalam forensik digital adalah menyusun laporan ketika temuan investigasi sehingga temuan tersebut dapat dikomunikasikan kepada pimpinan dan ditindaklanjuti dengan perubahan keamanan jaringan. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Dari studi ini menunjukkan bahwa kerangka kerja investigasi forensik jaringan memanfaatkan proses investigasi serangan jaringan. Kerangka kerja investigasi forensik dapat digunakan secara efisien ketika jaringan komputer tersebut mendukung program IDS. IDS memberitahu administrator ketika mendeteksi perilaku yang melanggar aturannya. Diharapkan bahwa penelitian di masa depan akan menggabungkan perangkat keamanan jaringan dengan kecerdasan buatan atau perangkat pembelajaran mesin. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.